Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kawan-kawan channel Ngaji Kang Santri dimanapun berada, pada hari pertama bulan puasa kali ini kita kembali melanjutkan untuk kajian kitab Mabadi Fikih Juz 3, tetapi tidak meneruskan untuk bab istinja. Kita tunda dulu, kita mempelajari untuk bab saum atau bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu huwa al-imtina'u biniyatin anil mufattirati jami'an nahari min syahri Ramadan. Apa itu yang dinamakan puasa? Puasa yaitu mencegah diri dengan disertai niat dari perkara-perkara yang membatalkan puasa di waktu siang pada bulan Ramadan. Ini jadi pengertian dari saum sendiri, yaitu mencegah, menahan dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa disertai dengan niat. Di sini yang perlu saya sedikit jelaskan yaitu masalah niat. Kita sering melakukan niat sesudah sholat tarawih secara bersama-sama dan berjamaah, baik di musola maupun di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain. Itu sudah betul. Di sini saya hanya mau menjelaskan bahwa waktunya niat itu kapan. Kemudian tempatnya niat itu di mana? Sejati. Tempat yang sejati niat itu di mana? Waktu niat pada puasa bulan Ramadan yaitu setelah berbuka puasa sampai pada waktu imsak. Jadi ketika kita sudah berbuka puasa langsung niat untuk hari berikutnya, untuk hari besok itu sudah boleh untuk berniat nyampe imsak. Nah, ketika lupa maka puasanya tidak dianggap atau tidak sah dan wajib untuk mengqadha atau mengganti sesudah selesai bulan Ramadan. Itu untuk waktu niat. Jadi khusus pada puasa bulan Ramadan itu niatnya harus diinapkan pada malamnya antara maghrib sampai imsak. Beda kalau untuk puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu ketika matahari belum bergeser, sebelum waktu duhur, itu boleh niat untuk niat puasa. Jadi misalnya pagi, nah itu boleh untuk niat puasa pada puasa sunnah. Tapi khusus pada bulan Ramadan itu niatnya harus diinapkan pada malamnya. Ketika lupa maka wajib untuk mengganti puasa pada setelah pada bulan Ramadan. Kemudian tempatnya niat. Tempatnya niat yang sebenarnya itu di dalam hati. Hati kita mengucapkan lewat hati. Apakah cukup hanya menggunakan lisan? Kita mengucapkan niat, melafalkan niat bersama-sama. Itu yang namanya melafalkan niat itu hanya membantu. Niat yang sesungguhnya yaitu di dalam hati. Dalam hati kita niatkan nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh menggunakan bahasa Indonesia. Aku berniat puasa besok, berniat puasa bulan Ramadan besok pada tahun ini lillahi ta'ala, itu boleh. Ataupun menggunakan bahasa Jawa. Kemudian masih dalam masalah niat, kita sering berbeda pendapat apakah yang betul itu Ramadhana atau Ramadhani. Dalam perbedaan itu tidak ada masalah apakah itu niatnya sah atau tidak. Kedua-duanya tetap sah. Sebab niat itu menggunakan bahasa Jawa pun ataupun bahasa Indonesia juga tetap sah. Tapi yang paling baik ketika menggunakan bahasa Arab itu ketika dipandang dari sudut nahwu syarab, kaidah
tata bahasa Arab itu ada dua versi. Ketika kita mengucapkan Ramadhana, berarti lafadz syahri Ramadhana itu harusnya lafadz sesudahnya hadhihi sanati itu dibaca fathah hadhihi sanata. Sebab Ramadhana itu termasuk isim ghairu munsharif. Nah, itu bisa dibaca kasroh ketika dia dimudhofkan lagi atau bersamaan dengan al dalam kaidah ilmu nahwu shorof. Ketika kita mengucapkan Ramadhana, maka hadhihi sanata lillahi ta'ala. Tetapi ketika kita mengucapkan syahri Ramadhani hadhihi sanati, jadi ketika hadhihi sanati dibaca kasroh, maka lafadz Ramadhani juga dibaca kasroh. Sebab lafadz hadhihi sanati itu menjadi mudhof ilaihnya, mudhofnya yaitu Ramadhani. Kalau hadhihi sanata dibaca fathah, maka Ramadhana. Dalam hal ini saya tekankan lagi, ini tidak ada berpengaruh antara sah dan tidaknya dalam berpuasa. Cuman yang paling baik ketika kita mengucapkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala, atau nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau Ramadhani maka menggunakan hadhihi sanati, kalau Ramadhana menggunakan hadhihi sanata. Dalam hal ini kedua-duanya tetap sah, tapi dipandang dari sudut nahwu shorof seperti itu tadi. Kemudian wujubus shaumi, wajibnya puasa itu kepada siapa? Yajibu ala kulli muslimin mukallafin mutikin lahu tohirin minal khaidi wan nifasi. Wajibnya puasa yaitu dibebankan kepada setiap muslimah yang sudah mukallaf. Yang mukallaf kemarin pada bab pertama pada kitab ini dijelaskan yaitu orang yang sudah baligh. Mutikin lahu tohirin, mutikin lahu orang yang kuat, jadi orang yang sudah sangat tua dan tidak memungkinkan untuk puasa boleh tidak puasa. Orang dalam perjalanan jauh yang tidak kuat puasa maka juga boleh tidak puasa, tetapi juga tetap ada qadhonya atau gantinya. Untuk yang orang yang sudah sangat tua dan tidak mungkin mengqadha lagi, maka ada membayar fidyahnya. Ataupun lagi yaitu orang yang sudah sakit. Orang yang sakit itu ada dua macam, yaitu orang yang sakit yang kira-kira bisa sembuh, maka dia wajib mengqadhonya. Kalau tidak ada harapan sembuh, dia cukup membayar fidyah. Tohirin minal khaidi wan nifas, yaitu orang yang suci khususnya untuk wanita, yaitu yang suci dari haid dan nifas. Maka orang yang lagi haid ataupun nifas telah melahirkan, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, tidak boleh puasa, tetapi wajib untuk mengganti, mengqadha di lain hari. Saya kira cukup sekian untuk babakan niat awal dari bab puasa ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan puasa kita lebih sempurna. Harapannya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.